Kota Gede. Jejak sejarah menyapa di setiap sudut kotanya. Pusaka megah yang menawarkan lebih dari sekedar pemandangan yang memukau. Kota Gede merupakan cikal bakal dari Kerajaan Mataram Islam. Nah, Kota Gede ini kemudian kalau secara umum itu istilahnya mutrani, meniru dari tata kotanya, meniru dari kerajaan-kerajaan sebelumnya, baik yang di Demak maupun yang ada di Pajang. Hanya saja kalau yang di Kota Gede itu unsur pembentuk kotanya lebih lengkap. Tadi saya jalan-jalan tuh melihat udah nggak banyak bangunan-bangunan tradisional yang ada di Kota Gede ini, Pak. Nah, kalau kayak gitu terus, apa nanti Kota Gede bakal masih ada? Ya masih ada. Kenapa harus pesimis? Kan itu. Namanya kebudayaan itu selalu berubah, berkembang. Membicarakan masalah pelestarian, lestari warisan budaya itu harus banyak aspek yang harus kita bicarakan. Apa yang menjadi tugas masyarakat sekarang, generasi sekarang adalah menjaga, melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan. Teman-teman itu dulu ketemunya di sini, Bedok itu kan ketemu. Jadi ya itu, jadi komunitas yang dulu itu ketemu di pendopo ini. Kita sering ngobrol tentang budaya, terutama tentang Kota Gede. Aset-aset atau memori-memori masa lalu yang sudah hilang seperti apa, itu yang kita kumpulkan. Dalam lorong-lorongnya yang kuno, terbentang keindahan masa lalu yang menunggu untuk dijelajahi. Seperti menyelami lautan rahasia yang tersembunyi di balik damainya Kota Gede. Kota Gede mempesona dengan aura sejarah yang terasa dalam setiap langkah. Dan sekarang, bagaimanakah kabar Kota Gede? Selamat pagi Pak Kawari. Pagi. Gimana Mas, lagi kabar? Baik Pak. Ya, barusan Bapak sedang apa ya? Ini mau mengamati prasasti sama hiasan yang ada di bawah prasasti yang terdapat pada kelir mau masuk ke halaman di dalam. Kalau yang sering dinarasikan itu kan Kota Gede ini merupakan asal-usul atau cikal bakal berdirinya Kota Yogyakarta. Ya, jadi sebenarnya Kota Gede itu kan merupakan penerus dari kerajaan sebelumnya, yaitu Demak dan Pajang. Jadi Demak itu kerajaan Islam pertama di Jawa setelah runtuhnya Majapahit. Nah, di Demak itu rajanya kan ada Raden Patah, Patiwunus, Trenggono,
Prawoto. Nah, 4 raja itu kemudian digantikan oleh Sultan Hadiwijoyo yang ada di Pajang. Nah, di Pajang itu hanya ada 1 raja itu kemudian pindah ke Kota Gede. Kota Gede merupakan cikal bakal dari kerajaan Mataram Islam. Nah, Kota Gede ini kemudian kalau secara umum itu istilah mutrani, meniru dari tata kotanya, meniru dari kerajaan-kerajaan sebelumnya, baik yang di Demak maupun yang ada di Pajang. Hanya saja kalau yang di Kota Gede itu unsur pembentuk kotanya lebih lengkap. Nah, jadi dikembangkan. Jadi dari Demak dulu hanya ada berapa, kemudian pada saat di Kota Gede sudah dikembangkan, mulai dari adanya makam, adanya masjid juga sudah ada di sebelumnya, pasar dan lain sebagainya, dikembangkan lebih lengkap lah. Oh ya Pak, untuk peninggalan-peninggalan sejarahnya itu apa aja sih Pak? Kalau di Kota Gede itu yang peninggalan yang masih monumental, masih terlihat, pertama ya masjid ini. Jadi kemudian nanti kita di sebelah selatan ada namanya Benteng Cepuri. Cepuri itu benteng inti yang mengelilingi keraton. Karena di Kota Gede ada 2 benteng, Cepuri sama Baluarti. Kalau Baluarti benteng kota, kalau Cepuri itu benteng yang mengelilingi keraton inti. Nah, kalau masjid sementara itu ada juga sebenarnya ada alun-alun, tapi alun-alun sekarang menjadi sebuah kampung, sebuah permukiman yang sudah tidak terlihat lagi, hanya tinggal nama toponim saja. Dan banyak toponim-toponim yang ada di Kota Gede ini yang sekarang masih dilestarikan. Tapi kalau alun-alunnya itu di daerah mana ya Pak? Jadi kalau tata kota itu dari Cepuri, nanti sebelah utaranya itu ada alun-alun. Ini masjidnya ada di sebelah barat alun-alun. Jadi nanti kalau kita mau ke kampung alun-alun, jadi masjid ini ke depan ke arah timur, di selatan pasar. Oh, Pasar itu ada sekarang menjadi sebuah permukiman yang namanya Kampung Alun-Alun. Kan Bapak udah menjelaskan tentang peninggalan-peninggalan sejarahnya. Nah, kalau untuk kondisinya tuh seperti apa, Pak? Jadi setelah dipindah pusat pemerintahan dari Kota Gede di Pleret, itu tetap di sini masih ada. Kayaknya kalau nggak salah Ibu Suri masih tinggal di sini. Hanya kemudian pusat pemerintahan sudah pindah di Pleret, namun bangunan-bangunan masih ada. Nah, tapi jauh setelah itu menjelang itu kan ini menjadi kayak semacam tidak terurus begitu, sehingga dulu orang-orang sini menyebutnya itu kayak hutan yang tertutup gitu. Nah, kemudian bangunan-bangunan sudah tidak terlihat lagi, dan kemudian muncul sebuah bangunan baru, ini makam Hastorenggo. Itu makam dari terahnya HB8 yang dibangun sekitar 1930 lebih lah, 38 atau menjelang kemerdekaan. Namun bangunan-bangunan yang lain sudah tidak terlihat. Nah, kemudian jauh setelah ada makam ini kemudian tumbuh bangunan-bangunan dari masyarakat yang ada di sini. Sekarang kita berada di sisi dalam tembok Cepuri, Keraton Kota Gede. Ini ini sudah mengalami rehab, sudah mengalami perbaikan, dulu agak pendek. Jadi kemudian di sebelah depan kita juga melihat mengetahui itu ada pintu bagian belakang. Karena kalau Cepuri yang di Kota Gede menghadap ke utara. Jadi pintu utamanya di utara, ini pintu belakangnya di sini. Tapi saya kira tuh temboknya ini tinggi, tapi ternyata enggak ya Pak, pendek ya? Oh, harusnya tinggi. Oh, harusnya tinggi. Jadi coba kita bandingkan dengan di keraton di Pleret. Pleret itu tingginya sampai 5 meter. Itu juga bisa dilihat di Keraton Jogja. Keraton Jogja sisi timur itu masih terlihat jelas. Tingginya sampai 5 meter. Dan ini sudah mengalami perbaikan. Hanya bedanya kalau yang di Pleret itu menggunakan bata merah, kalau ini batu putih. Batu putih. Oh ya, tapi isunya dulu pernah katanya diambil batunya seperti itu Pak. Itu kenapa Pak? Jadi
mungkin itu terjadi sebelum adanya undang-undang. Jadi di arkeologi itu ada 2 undang-undang. Yang pertama Undang-Undang Nomor 5 tahun 92. Yang kedua yang diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Kalau yang nomor 5 itu tentang benda cagar budaya, tapi yang 2010 itu tentang cagar budaya. Nah, mungkin warga mengambil itu karena tidak tahu, karena memang belum ada undang-undangnya. Iya, belum tahu. Dan kalau saya lihat beberapa rumah di sini banyak fondasinya menggunakan batu putih. Batu putih ini ya, Pak? Iya, jadi memang mungkin karena ketidaktahuan itu mereka mengambil, dikira ya memang karena ya seperti itulah. Oh ya Pak, boleh tolong diceritain gimana kondisi Kota Gede saat gempa 2006 dan setelahnya itu seperti apa Pak? Ya, jadi Kota Gede ketika gempa tahun 2006, Kota Gede cukup parah ya. Karena kondisi bangunannya di kawasan Kota Gede ini karena kota tua. Jadi bangunan-bangunan pada tahun 1850 pada masa itu belum tembok, belum pakai semen dan sebagainya. Maka dia usianya udah tua, tidak ada semen, tidak ada kolom besinya, maka banyak yang hancur. Maka banyak bangunan-bangunan lama, baik itu beratap joglo, beratap limasan, beratap kampung, atau tembok-tembok lama itu banyak yang hancur. Lalu untuk akibat dari gempa itu seperti apa Pak? Ya, akibat dari gempa juga satu, banyak rumah-rumah yang roboh, kan itu ya, bangunan-bangunan yang rusak. Dan ya seperti di belakang kita, seperti ini. Tapi permasalahannya kan lebih dari itu, kan gitu, bahwa bangunan itu dulu mungkin belum dibagi waris. Nah, ketika gempa hancur, siapa yang mau memperbaiki? Kalau si A mau memperbaiki, ntar dikirain dia mau ngehakin dan sebagainya. Maka yang terjadi sejak 2006 sampai 2024, ya seperti inilah kondisinya. Iya. Nah, ini permasalahan yang kita hadapi di Kota Gede. Tentulah pasti ada perubahan. Ya, bagaimana perilaku, bagaimana hubungan, cara berkomunikasi masyarakat, ya, bagaimana kehidupan ekonominya masyarakat, kan gitu ya. Banyak kita mulai dari yang terkait dengan gempa adalah satu ekonomi, bahwa bangunan rusak. Jadi orang mau membangun rumah pasti dengan duit kan. Iya, betul. 1 sendok semen tidak ada yang jatuh dari langit kan gitu kan. Iya, Jadi betul. semua mau 1 sendok itu kita harus beli. 1 biji paku kita harus beli. Nah, bagaimana ketika masyarakat, ketika gempa hancur dan sebagainya, orang nggak punya duit. Ini kan jadi masalah nih. Nah, tapi ketika nggak punya duit, lainnya juga nggak punya duit, bagaimana hubungan komunikasinya? Apakah masih saling mau membantu atau mau mikirin dirinya sendiri? Nah, itu yang menjadi penting yang harus kita pelajarin. Bukan gempa terus orang bangun lagi, tapi pasti di situ ada perubahan perilaku, ada pola pikirnya. Nah, ini yang harusnya diperhatikan oleh semua, baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh pemerintah. Tadi saya jalan-jalan tuh
melihat udah nggak banyak bangunan-bangunan tradisional yang ada di kota gede ini, Pak. Nah, kalau kayak gitu terus, apa nanti kota gede bakal masih ada? Ya masih ada. Kenapa harus pesimis? Kan itu. Namanya kebudayaan itu selalu berubah, berkembang, kan itu. Nah, bangunan dan sebagainya itu kan produk budaya. Gitu. Kalau kita tanya, sebelum ada joglo-joglo di kota gede, apakah bangunannya seperti apa? Kan gitu. Sementara ketika ada bencana, bangunan lama itu hancur. Terus kalau nggak ada duit, siapa yang mau bangun? Nah, jadi kita kalau membicarakan masalah pelestarian, lestari, warisan budaya itu harus banyak aspek yang harus kita bicarakan. Loh, Pak, ini kok ada yang masih kayak gini rumahnya? Ya, ini salah satu kawasan yang kita jaga, lestarikan. Ini salah satu contoh landscape tata ruang rumah Jawa. Itu seperti ini ya. Jadi berderet, tanpa ada sekat tembok dan sebagainya. Nah, apa yang menjadi tugas masyarakat sekarang, generasi sekarang adalah menjaga, melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan. Nah, di kawasan ini juga ada generasi muda yang sudah mulai ikut menjaga, melestarikan, dan mengembangkan serta memanfaatkan kawasan ini untuk studi dan sebagainya. Ayo kita ajak untuk ketemu para pengelola kawasan ini. Terima kasih, Pak. Dulu ketemunya di sini, Bedok itu kan ketemu. Jadi ya itu, jadi komunitas yang dulu itu ketemu di pendopo ini. Kita sering ngobrol tentang budaya, terutama tentang kota gede. Dari situlah kita kemudian membentuk sebuah komunitas. Komunitasnya itu Lawang Petuk. Nah, untuk kegiatan di komunitas Lawang Petuk itu seperti apa sih? Kalau selama ini kita ada 2 kegiatan. Biasanya itu kita ada diskusi publik gitu sama tour. Tour itu biasanya kita jalan-jalan, jalan-jalan kota gede dan lain sebagainya. Cuma memang untuk yang diskusi ini sempat terhenti karena waktu itu kita aktif sebelum COVID. Dan COVID, nah kita stop di situ. Tapi yang tetap berjalan sampai saat ini tour, baik itu tour yang komersil ataupun tour-tour yang sifatnya bukan komersil lah, kayak edukasi dan lain sebagainya. Gimana sih sampai akhirnya terbentuknya Lawang Petuk itu? Ya sebenarnya titik baliknya itu tahun 2006. 2006 kan ada gempa Jogja itu. Nah itu ada fenomena yang kita tangkap di kota gede. Ini termasuk penjualan rumah-rumah adat dan sebagainya, penjualan pendopo, penjualan joglo dan lain-lain. Nanti yang kita tangkap dari situ teman-teman yang tadi kita ceritakan, kita tuh kumpul, ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Nah, kita berpikir gimana caranya sih bisa berkontribusi walaupun bukan secara materi, artinya kita pengen kontribusi yang mungkin secara teoritis atau mungkin secara konsep itu bisa mengarah ke konservasi heritage. Seperti itu sih ya. Makanya terus kita pakai jalur diskusi maupun tour. Oh iya Mas, untuk hasil keuntungan dari kegiatan ini tuh untuk apa ya? Nah, makanya kita kan ada yang tour komersil itu. Dari situ kan sebenarnya kita pecah hasilnya itu memang untuk yang manajemen teman-teman yang ngurusi, kemudian yang sebagian yang lain itu untuk kegiatan komunitas. Nah, yang komunitas itu seperti yang kalau kita diskusi itu kan
ngundang tokoh, ngundang banyak orang. Nah itu kan kita juga perlu ada sokongan juga. Kemudian selain itu yang di kayak yang di komersil itu biasanya kita melibatkan juga teman-teman, istilahnya apa ya, teman-teman muda di Kota Gede itu yang mereka pengen belajar gitu. Terutama kan tamu-tamu kita itu kan tamu-tamu asing. Nah kita nge-share ke mereka, ayo yang mau praktek bahasa Inggris atau yang mau praktek bahasa Spanyol, ayolah ikut kita. Biasanya kan yang makan-makan atau yang apa itu kan waktunya durasinya cukup panjang. Atau kita ada dulu itu lagi-lagi ya sebelum COVID itu kita sering upload fun fact tentang Kota Gede, karena kan banyak orang yang masuk ke Kota Gede itu orang luar tapi mereka nggak tahu Kota Gede itu apa. Terus kadang ada misal kayak travel dari luar masuk ke Kota Gede tapi mereka memberikan informasi itu kurang tepat. Jadi kan kita kok seperti ini ya, artinya ya kita ngasih tahu lah yang benar seperti apa gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Menurut Mas, peran penting apa sih yang dilakukan anak muda di Lawang Petuk ini demi mempertahankan budaya di Kota Gede? Kalau kita sendiri memilih jalur apa ya istilahnya, mungkin ya, teman-teman itu mengistilahkan jalur konservasinya itu bukan yang fisik, karena kan kita fisiknya sudah ada nih di Kota Gede. Cuma kita yang pengen kita lestarikan tuh yang secara istilahnya ini nek wong-wong kayak iki yang intangible asetnya. Jadi yang kita sasar yang itu. Misalnya masjid ini kan fisiknya sudah jelas nih. Tapi cerita tentang masjidnya yang kita coba gali. Cerita masjid yang paling enggak yang ada literaturnya itu seperti apa. Kemudian cerita-cerita masjid yang tidak ada sama sekali literaturnya, yaitu kita juga gali juga. Artinya ada beberapa versi yang kita kumpulkan kemudian kita distribusikan. Nah sementara kalau teman-teman di Lawang Petuk seperti itu yang kita konservasi yang intangible asetnya. Aset-aset atau memori-memori masa lalu yang sudah hilang seperti apa, itu yang kita kumpulkan. Itu. Kehidupan di Kota Gede bukan hanya keindahan yang dapat dipandang mata. Namun, masih ada sejarah yang perlu dilestarikan. Ingin kusampaikan kepada dunia. Dunia harus tahu, Kota Gede mempunyai banyak keajaiban yang harus dilestarikan oleh generasi selanjutnya. Kisahnya menjadi model inspiratif, menunjukkan bahwa modernisasi budaya bukanlah ancaman, melainkan tantangan kita lebih kuat untuk menjaga dan melestarikan generasi yang akan datang. Kita menyadari bahwa meski bentuknya berubah, budaya tetap hidup di dalamnya, mengajarkan bahwa evolusi tak selalu melupakan akarnya. Kota Gede, akankah kita masih dapat melihatnya nanti?